Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat JRA. Kembali lagi di channel JRA EduTalk, ruang edukasi dan cerita inspiratif. Setiap cerita punya makna. Sobat JRA, malam ini kita kedatangan tamu. Seorang anak jalanan atau sering disebut pang, tapi bukan pangkringan ya Mas ya. Bukan Mas, Bukan. Pangkalan. Pangkalan. Yaitu Mas Ilham Ar-Rasyid. Siap. Selamat datang Mas di JRA EduTalk. Siap. Sehat Mas Ilham? Alhamdulillah sehat Mas JRA, Mas Jainul. Iya. Oke, sering memang sekarang lebih enak disebut JRA saja ya. JRA ya. Iya. Identitas itu Mas, betul. Iya. Kalau Jainul itu kayaknya terlalu panjang. Iya. JRA aja ya. Betul. Karena presiden itu singkatan semua Mas. Singkatan semua ya. Jokowi itu Joko Widodo, SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Oh iya. Kan iya, begitu. iya. Singkatan JRA kan begitu singkatan. Oke. Mudah-mudahan kan begitu. Amin. Mas Ilham sehat Mas Ilham. Alhamdulillah Mas sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Sehat. Gimana Mas Ilham? Teman-teman Sobat JRA ini ingin tahu profil jenengan ini. Ya. Dari mulai dulu pernah sekolah apa enggak? Sekolah Mas pasti. Iya. Karena temanya pada malam ini Sobat JRA yaitu dari jalanan, dari panggung jalanan menuju Panggung. aktivis pemberdayaan gitu dah. Ya boleh dikatakan begitu. Oh gitu ya. Kira-kira. Kira-kira. Siap. Kok bisa begitu Mas? Bisa diceritakan Mas? Dari jalannya seperti apa aktivitasnya dulu itu? Ya kalau dari mungkin kenalnya jalan itu kan mungkin dari SMP Mas. Saya dari desa ke kota sekolahnya dulu. Asli Sidoarjo ya? Asli Sidoarjo. Saya dulu mungkin kecilnya di Tulangan, terus harus SMP-nya itu di Sidoarjo. Ya, jadi mungkin di fase itu akhirnya akan kenal dunia yang agak lumayan keras begitu kan, karena kota kan begitu. Ya mungkin di situ mulai suka-suka musik begitu Mas. Akhirnya dengan track record teman-teman coba-coba kan begitunya bikin band dan sebagainya. Cuma kok lebih asik manggung itu ya enggak tahu, sistem aja, teman-teman aja, circle aja yang akhirnya ayo coba sih ngamen-ngamen di jalanan dan sebagainya. Itu usia berapa Mas? SMP kelas 2 ya berapa ya kira-kira ya? Masih belasan ya Mas ya, 12 13 tahun lah. Ya mungkin awal itulah akhirnya kenal musik dulu, dunia itu dulu begitu. Akhirnya mungkin berlanjut di ketika SMA karena circle-nya teman-teman di situ banyak yang tongkrong-tongkrongannya mengarahkan musik di sana dan sebagainya. Akhirnya mau nggak mau juga ikut Mas, terlibat di jalanan lah. Kalau tempat yang paling asik itu ketika di lampu merah Candi Mas, Polsek itu loh, Polsek Candi ya, itu ya. perempatan ya? Ya perempatan itu ya. Setiap harinya di situ kita. Pulang sekolah kita di situ. Itu sebenarnya sebagai tempat pangkalan ya? pangkalannya kita dari teman-teman SMA aku Porong itu. Setelah SMA kita pulang sekolah itu pasti nongkrong di situ. Sebenarnya juga ada makna yang panjang Mas ketika kok memilih di situ. Dulu di SMA itu ada teman-teman yang apa nggak bisa bayar SPP Mas, nggak bisa bayar SPP. Nggak bisa bayar SPP. SMA sudah Pak SMA nggak bisa bayar SPP dan sebagainya. Kita akhirnya memutuskan sama teman-teman karena ya kitanya suka di dunia itu gitu, ketemu di Porong, anak Porong itu Mas. Salah satu juga peradaban pang di Sidoarjo ini di Porong. Oh berarti pusatnya pang Ya itu di Porong di ya? Porong ada salah satu nama band itu yang menciptakan lagu punk rock jalanan itu Mas. Itu salah satunya di Porong. Mudah-mudahan tidak salah di Porong ya. Iya. Nose Tower itu teman. Berarti yang menciptakan lagu punk rock jalanan yang viral pada saat itu salah satunya dari Porong. Dari Porong, nama bandnya kalau nggak salah Mahkota Jaya Abadi. Mahkota Jaya Abadi. Diviralkan sama pengamen Tegar kalau nggak salah. Ya. Tegar Cili itu kan. Aku yang dulu itu. Ya, aku yang dulu bukan yang sekarang itu. Ya akhirnya itulah setiap hari kita ketemu dengan teman-teman yang circle begitu. Akhirnya ada niatan kalau ngamen ini biasanya buat beli minum teman-teman ini kan. Ya oke lah untuk beli minum dan juga
bantu teman-teman yang kekurangan bayar SPP. Hari itu mau Itu minum apa itu maksudnya? ya minuman Minuman keras. mungkin gitu ya, karena minuman keras ya. Nggak apa-apa ya nyebutkan Nggak minuman keras di sini. apa-apa, nggak apa-apa. Ya itulah karena ya Diceritakan. ya beririsan banget Mas kalau di jalanan itu dengan hal itulah. Hmm. Kira-kira begitu. Kalau akhirnya Selama berapa tahun itu di jalanan itu? kalau ya mungkin dari tahun 2012 sampai ya 2018 lah. Akhirnya bukan lagi meninggalkan ya karena aktivitas yang terjadi di kampus pada itu kan gitu. Oh sudah masuk kuliah. Yang dilakukan di jalanan dulu apa saja? Kan belum diceritakan Sobat JRA ini. Iya ya kita dulu ya ngamen itu pasti Mas. Ya wis nggak tahu padahal di rumah juga makan itu ada dikasih uang saku juga sama ayah ibu. Cuma mungkin di jalanan itu banyak belajar tentang pertama mungkin kebebasan, banyak background teman-teman Mas. Kalau saya di rumah itu ayah saya guru, ibu saya juga guru. Cuma saya merasa apa ya kurang mungkin ya secara kasih sayang mungkin atau apa dan sebagainya. Akhirnya lebih enak diterima di jalanan. Di jalanan. Dan bahkan mungkin teman-teman Itu satu sekolahan semua toh Mas? enggak ya ada yang dari rata-rata teman saya ada yang di SMA Antartika, ada yang di SMK mana begitu. Ya terpusatnya sebenarnya di GOR Mas. Di GOR. Pangkalannya di GOR. Ya itu teman-teman waktu itu hari-harinya kita juga di GOR lah. Begitu. Aktivitasnya apa sih di jalanan itu selain minum-minuman keras terus ngamen? Apa ya dulu itu ya? Atau ngerasain itu masih ada nggak ngerasain di jalanan? Ya pasti ngerasain negara. Oh pernah gitu ya? Karena lagu-lagunya kan begitu Mas. Oh, ya, merasa jadi gas. Jadi di jalanan itu juga berkarya ya? Ya berkarya. Kemarin kita juga saya dulu itu apa di masa-masa 2016 itu 15-16 itu kan ada kejadian di Lumajang itu Salim Kancil Mas. Salim Kancil oke ya. Penolakan tambang itu. Akhirnya itu saya buat akhirnya lagu untuk Salim Kancil itu judulnya Anti Keserakahan pada saat itu. Ya menceritakan situasi kondisi. Sampai buat lagu untuk lagu. Peristiwa di Lumajang Salim Kancil. Salim Kancil. Ya salah itu yang akhirnya ya kita harapannya ya kita suarakan di trek-trek di mobil-mobil orang begitu kan. Iya. Ya juga ke panggung biasanya. Panggungnya di mana itu? Buat panggung sendiri atau panggung jalanan atau panggung resto atau gimana? Dulu itu di event Sidoarjo itu dulu sebelum adanya kafling DPR Mas hari ini. Iya. Transmart itu dulu ada namanya JJ Park lapangan tembak. Di situ tuh tempat teman-teman musik lah anak-anak muda Sidoarjo dulu itu ada bikin event musik di situ. Sebelum sekarang jadi kafe-kafe itu kan. Nah, itu kalau diobrak di dikepui polisi ngapunten di sama aparat ya, karena kita salah ya. Iya. Maklum lah kan begitu diusir karena kita berbuat onar. Nah, itu pernah ada kejadian ya. Itu pernah itu sampai ditodong orang Mas di Ngedangan itu. Ditodong orang, ditodong aparat atau masyarakat? Ya itu HP kita itu teman-teman itu hilang semua. Oh maksudnya dirampok gitu? Iya dirampok. Ini di HP-mu. Ada yang kejadian ya hilang dan sebagainya. Ada teman-teman itu kalau nggak salah habis nonton ICID di Probolinggo kalau nggak salah pulang sampai ditodong pisau dan sebagainya. Ya kita ngalami semua begitu. Kalau yang pribadi ke saya di Ngedangan itu kita sampai hilang HP beberapa itu kan. Ya namanya. Itu banyak orang ya yang nonton. Ya banyak orang ya ribuan kalau Superman Estate itu Mas. Masa-masa SMA lah gitu. Sampai pernah di penjara nggak peristiwa itu? Masuk 1 hari, 2 hari atau 3 hari? Enggak pernah sih. Pernah. Alhamdulillah ya. Ya mungkin dipukulin begitu, memar gitu. Ya gara-gara mabuk biasanya, gara-gara minum kita. Gara-gara mabuk. Ya itu sih. Kalau yang lain sampai parah mabuk ataupun obat-obat terlarang ya normal-normal saja. Normal-normal saja. Baik. Mas Ilham, di usia SMA ya itu ya menjalani proses hidup di jalanan itu ya. Iya. Itu kalau kita sudah setiap hari berada di lingkungan seperti itu, bagaimana sekarang kok bisa beraktivitas yang keluar dari lingkungan itu, maksudnya yang lebih baik gitu, maksudnya gimana prosesnya? Itu
Sudah lulus sekolah atau gimana sama ceritakan? Ya ketika lulus SMA itu tahun 2017 Mas. Saya memang ya ayah saya wis cek temen aku kuliah lah, sing cek temen ngono cekak ngene-ngene ae urip. Aslinya nggak mau kuliah. Ya ndak mau. Cekak panggilan orang tua terus saya kalau SMA ini kan. Iya iya iya. Ibumu ini kan. Nah, akhirnya kita kuliah di kampus di Sidoarjo begitu di Umsida itu. Nah, dari situ mungkin aktivitas kita banyak berubah meskipun tidak meninggalkan teman-teman ya yang di jalanan. Sudah ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang sudah nikah dan sebagainya. Lah tapi yang satu hal sing memang saya akhirnya rasakan ada kesamaan Mas di panggung jalanan mungkin dengan panggung kampus atau organisasi lah ya. Ya sama-sama untuk ada misi untuk sosial begitu Mas. Ketika di jalanan kita semangat kita dulu ya untuk bermusik, untuk berkarya, untuk menyuarakan apa tadi kan gitu. Terus ada unsur kita bantu teman untuk bayar SPP. Sama di dunia kampus itu kan kita diajarkan juga ya untuk nolong orang, untuk ngeritisi negara mungkin kebijakan apa yang keliru dan sebagainya. Akhirnya satu hal yang sama menurut saya, mungkin dengan tampilan yang berbeda. Tapi menurut saya berorganisasi, beraktivis di kampus itu ya tetap pang kok Mas. Tetap kan. pang ya? Kok Iya. iso? Ya karena kan kalau pang ini kan kebebasan Mas, pembebasan intinya. Ya sama maknanya sebagai aktivis kita harus membebaskan kemiskinan, kebodohan dengan tampilan yang berbeda kalau sebagai aktivis di kampus ya. Lebih akademis gitu ya kan begitu. Kalau di pang bukan akademis ya? Ya. Lebih ke apa? Ya lebih ke frontal kan, kita lebih frontal dan sebagainya. Lebih ke mungkin karya. Kalau di aktivis kan ya kita sering demo, sering kritik apa. Ya sama sebenarnya di pang itu juga kritis gitu loh kepada situasi, bagaimana menyeritakan kondisi sosial, kondisi sekitar negara lewat lagu, lewat karya kan begitu. Ya banyak momen-momen itu akhirnya kok sama ya dengan kehidupan saya dulu kan begitu. Nyaman nggak selama hidup di pang terus kemudian transisi di macak akademis? Ya sama aja Mas, karena menurutku kalau nggak harus tatak, kalau bahasanya Mas CRA ini kan kudu tatak, lanang itu tatak kan. Iya, wani lah ya. Kudu wani kan gitu. Ya mungkin mental itu terus juga pelajaran itu yang kiranya saya dapatkan di jalanan begitu. Ketika semua orang sibuk dengan nunggu lampu merah kan begitu, kita tiba-tiba ngamen, genjreng, gitar dan sebagainya, meskipun ngawur ya, nggak ro gitar itu. Ya opo kan penting muni kan itu Mas. Dapat berapa ya? Lumayan Mas kalau dapat itu. Nah, kalau dapat ngamen di lampu merah atau di perumahan sehari kalau sama teman-teman 70.000, 100.000, 150. Lumayan ya? besar. Makanya kan bisa untuk buat beli vodka ya banyak itu vodka, ya. Kopi miring kan. Iya. Kalau sekarang kan minumannya nggak tahu namanya. Dulu sudah lupa ya. Sudah lupa. Aneh kan sekarang Mas. Oh aneh. Ya. Ada yang merek inilah. Embu, Soklin kan. Kan aneh-aneh begitu. Terus aktivitasnya apa tadi belum diceritakan? Sekarang Mas. Sekarang ya. Iya. Ya kalau sekarang ya di organisasi kita berproses di organisasi Mas, di salah satu organisasi mahasiswa di Jawa Timur sekarang, di IMM Jawa Timur begitu kan, di Bendara Umum. Dan juga mungkin di Sidoarjo kita juga di organisasi kepemudaan ya, kita ya beraktualisasi di situ karena balik lagi yang saya dulu punya historis ini, mungkin face dan tampilannya agak nggak karuan, cuma maknanya sama kok Mas. Maknanya sama. Makanya yang saya ingat kalau di kampus dulu itu sering sebenarnya diajari Mas JRA itu kan. Waduh, nggak pernah ngajari saya ini. Mas ingat Mas. Khairun nas anfa'umlin nas kan begitu kan. Iso ndalel ya Bang ya. Iya. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kan kita lakukan dari dulu sebenarnya. Mungkin kan tampilannya yang berbeda ya. Begitu. Terus segmentasinya mungkin juga berbeda. Berbeda.
lebih sulit mana ketika memberikan pesan di jalanan dengan memberikan pesan di mahasiswa itu lebih sulit mana Mas? Lebih sulit di mahasiswa sebenarnya Mas. Kok iso? Ya kan sekarang mahasiswa itu Padha pinter kabeh ngono ya. ya kan kalau bahasanya Mas Janul kan bahasanya Mas Jara ini parlente begitu Iya kan. iya iya iya. Elit begitu kan. Iya. Tasnya Gagah, dicangklong ini ya, betul. dompetnya gede. Iya, ya sebenarnya itu model saja kan begitu. Model. Cuma dari saya maknanya sama kok. Pang itu harus maksudnya semua orang harus pang menurutku Mas. Semua orang harus paham. Oke. punya rasa bebas, rasa berani kan begitu. Ya, dimanapun harus pang, rebel kan Mas, bahasanya arek. Tahu nggak kenapa sih yang konotasinya pang itu kenapa kok disebut pang? Apa sih pang itu sebenarnya itu? Aku belum tahu Mas. Kita kok flashback lagi tadi. Kan sobat JRA ini kan juga saya yakin juga belum tahu. Kok moro-moro aku kan nggak tahu latar belakang iku arek sing koyo ngono disebut anak pang gitu. Apa sih asline iku ya piye sih? Sebenarnya anak jalanan dan pang itu ya biasanya beririsan sih, cuma sajane maknanya berbeda Mas. Oh gitu. Iya, kalau anak jalanan itu biasanya dipanggil anjal. Kalau Oke. pang itu sebenarnya aliran musik sih. Oh aliran musik. Aliran musik. Oh, baru ngerti Iya, kalau aliran musik. musik. Mudah-mudahan nggak salah ya penonton ya. Iya. Kalau saya dengar podcastnya Marginal itu pang itu ya aliran musik. Bukan berarti pang itu harus bertindik, bertato. Iya, yang sampai segini-gini. Iya. Oh, enggak gitu ya berarti. Enggak, ya pang itu musik begitu. Ya kalau stylenya teman-teman band pang itu pasti banyak yang begitu. Cuma ya ada kok yang santun begitu kan Yang kira-kira. santun ada ya. Iya, yang enggak bertindik, yang enggak mohak rambutnya. Nah, yang berjilbab juga ada ya. Ada banyak. Jadi pang itu ya aliran musik sebenarnya. Aliran Mas. musik. Ya Yang musik-musik perlawanan, musik-musik pembebasan, ya konotasinya sosial lah. cenderung, Itu musik pang. sebenarnya. itu Aldi itu ini nggak tahu itu ya pang itu ya Aldi ini apa? Kalau nggak sampai dikasih tahu nggak ngerti dia. Iya. Makanya tadi tak tanyakan, aku aja baru tahu pang itu kalau aliran musik. Iya, ya, tak pikir itu ya pang itu ya anak yang ya suka mendem terus preman dan lain sebagainya itu. Ya identik dengan bayangan itu lah saya ya. gitu loh Identik dengan maksudnya. itu. Wah, ya kan identik dengan itu sebenarnya Mas. Ya dekat dengan hal-hal itulah sebenarnya. Tapi ya intinya aliran musik ya. Iya, genre musik. Mungkin Mas Jaira kalau denger lagunya Superman itu yang Jadilah Legenda ataupun Kuat Kita Bersinar, Sunset di Tanah Anarki itu kan SID ini kan juga band punk rock kan asal Bali. Kan itu kan lagu liriknya kan menceritakan perjuangan. Iya. Sunset di Tanah Anarki itu kan terkait Wiji Tukul, para aktivis HAM itu menceritakan itu. Nah, itu kan juga musik-musik perlawanan sebenarnya. Nah, itu punk itu Punk. kira-kira. Terus di kampus itu kembali lagi di kampus opo wae ketika beda pesan yang mau disampaikan dengan jalanan terus kemudian yang disampaikan yang dihadapi adalah para akademisi katanya sih gitu. Iku piye psikologis sampean pada saat itu menyesuaikan beda peradaban lah Iya, ya. iya. Sebenarnya tujuan itu tetap sama kan gitu loh. Maksudnya apa kita sebagai ya apa yang kita resahkan kita sampaikan kan begitu. Cuma kalau di mahasiswa ini kan lebih kompleks Mas. Di mahasiswa ini kan konotasinya masyarakat itu kan ini orang pemikir kan begitu, akademik dan sebagainya. Harus levelnya sudah berbeda. Tapi sampean nggak dijauhi nggak sama teman-teman mahasiswa yang klaimnya akademisi itu? Kenapa? Ketika tahu latar belakang sama dari pang. Lo waktu zaman saya Mas itu ya di Umsida itu. Aku yakin kan asimilasinya penyesuaiannya juga nggak mungkin Betul. 1 hari 2 hari Iya, toh. iya. Nah, itu piye? Makanya waktu saya masuk di kampus itu saya ada gerbong. Oh. Teman-teman yang ada temen. sealiran mungkin dengan saya itu masuk semua di Umsida dan Umsida. di organisasi di IMM pada saat itu. Ada teman-teman band saya, ada Mas Baktiar itu, Mas Gembur itu harus nonton ini kan. Mas Baktiar ini teman saya satu band, setiap hari bersama minum bersama, mungkin ngobat bersama, masuk di Umsida, masuk di organisasi, aktif bareng kan begitu, tobat bareng kira-kira begitu. Nah,
Itu teman-teman ya, kita bawa gerbong untuk melawan dominasi itu mas. Pasti berbeda. Iya rek opo kan ngono gitu. Gak jelas gitu. Melo organisasi kan itu. Iya. Kok jasan kan itu. Rokokan kayak udut gitu ya. Mungkin Mas Jainul ngalami kok. Kalau di IMM itu kan rokokan aja dimarahin kan mas. Iya. Nah, Iso rokokan tok gitu. Sampai sekarang. Iya. Meskipun saya di luar itu ya dirasani sama orang metingkrang rokokan jedak gak apa-apa kan kira-kira. Karena ya style kita dari dulu begitu. Mas Jainul kan sebenarnya lebih inspiratif beliaunya ini. Lebih pang udah. Iya, lebih pang sebenarnya. Aku lihat dodol sosis deh. Lebih pang itu mas. Gitu, lebih pang ya. Iya. Enggak ini mas kamu masalahnya. Iya. Jangan cerita saya. Bahaya nanti kamu hostnya ini. Ini tetap hostnya JRA ini. Betul. Enggak boleh diganti. Nanti ya. Kapan-kapan gantian saya hostnya. Oh gitu ya. Siap. Mas Ilham, tadi di kampus bawa gerbong sampai bisa jadi ketua organisasi tersebut ya. Itu berarti sampean koncone mek gerbong ikut tok berarti ya. Artinya apa ya? Yo tetep sampean sekufu sing sampean konco ya sekufu ambek Subuh ya. pas pang dulu berarti ya. Ya enggak sebenarnya dari awal itu Nggak bisa di titik tengah untuk teman-teman. ya akhirnya ada di tengah. Kalau Oke. di IMM itu kan ya ada lah mas yang ngawanan begitu kan wis gak sama arek sing gak sholat aja dijauhi kan ada tuh. Oh gitu. Organisasi di zaman saya ya nggak tahu zamannya Mas Jainul ya. Teman-teman apa ada itu satu cerita teman saya asal Kediri itu dia kanan banget mas kajiannya. Kanan banget. Ya bahasanya kanan lah ya. Iya. Kita bahasanya kiri banget kan Iya. begitu. Ya akhirnya kita titik temunya ketemu ngobrol bisa satu di organisasi itu kan ya ada titik tengah tadi. Bro, nek kamu terlalu nganan iku menjauhi aku yang terlalu kiri, mungkin yang terlalu nyebrang. Ya siapa yang mengingatkan untuk berubah katakan. Ingatkan untuk mungkin bisa sholat lagi kan yang dulu nggak pernah pikir sholat kan begitu. Bisa ngaji lagi untuk belajar ngaji. Ya sama yang mungkin yang kekananan yang selalu dipikirkan tentang akhirat katakanlah ya ayo kita juga mikirkan sosial begitu kan di lingkungan sekitar kita, humanitas kita. Ya sama saling nutupkan mas. Akhirnya ya ketemu di tengah kita. Bahwasanya ya kehidupan ini harus balance begitu. Seimbang ya. Iya harus ada manfaat sosialnya, ya ada hubungan akhiratnya kan begitu kira-kira. Biar tidak menjadi hamba yang melampaui batas kira-kira. Itu. Terus nang kampus lulus tahun piro ya men? Saking ngepangi. Ya. Iya. Saya itu lulus 15 semester mas. Lo ini rekod ini. Tapi ya sobat CRA ya ada plus minusnya. Jangan lulus 15 semester ya. Iya. Itu terus cuma diklaim itu nggak bisa ya. Ada cerita ya mas ini mas. Oh ada cerita gimana? Kenapa aku 15 semester? Nah, Ya terlepas itu salah saya ya. Nggak boleh ditiru kawan-kawan. Iya. 15 semester nggak boleh ditiru. Dulu itu saya kuliah di manajemen mas. Di prodi manajemen. Di ekonomi lah. Sama sebenarnya sama Mas JRA di ekonomi. Saya itu skripsi itu nggak pakai skripsi mas. Karena dulu itu ada program di kampus pengganti skripsi. Saya bikin buku mas. Judulnya Karya tulis ya karya tulis. Judulnya itu ekonomi kerakyatan. Ini pang banget ini. Bang banget. Ya sikap mahasiswa memandang ekonomi masyarakat. Oke. Yang mungkin itu banyak penuh tulisan kritikan ya di situ. Yang pada saat itu ketika saya diuji saya daftarkan itu ditolak sama prodi memang. Dari semester 7 saya sudah mulai nulis, 8 saya serahkan cuma ditolak. Dari situ akhirnya ya nggak punya. Ya udahlah nggak kuliah kan begitu. Ngepang maneng kan gitu kira-kira. Cuma akhirnya di tahun 2000 Oh sempat punya pikiran itu ya? Iya ya wis nggak ngurus kuliah wis tak tinggalkan. Makanya sebenarnya saya harus lulus itu tahun 2021 kan. Berarti masih komunikasi dengan pang jalanan yang di porong dulu Ya masih ya wis tak bermusik aja lah wis tak apa rek mulai ikut di rumah ngapain jalankan apa kan begitu bisnis apa kan wis nggak ngurus kuliah kan begitu. Gitu
Cuma ya ada satu momen akhirnya Gimana? lulus itu kan. Heeh. Ya ada yang nolong kan begitu. Ada yang nolong yang mengharuskan saya untuk S1 begitu kan. Hmm. Nah, akhirnya saya ajukan lagi bukunya ke Pak Warek, Pak Wakil Rektor itu namanya Mas Nurdiansa, Hmm. Wakil Rektor 3 Umsida. Hmm. Mas, ini karya saya yang dulu pernah ditolak untuk deskripsi. Akhirnya beliau review bukunya pada saat itu. Ya Mas tak bantu, iki ya bagus tulisannya. Ayo ngadep sama Kaprodi dan sebagainya. Bukunya Alhamdulillah nggak lulus. dibawa ini tadi. Enggak Mas, belum saya cetak. Oh, belum dicetak. Belum, masih nyetak berapa ya? 5 10 kalau nggak salah. Kalau kemarin temen yang cerita sejarah Porong di sini bawa buku dia. Oh begitu ya? Iya, ditaruh di lemari situ. Oh, iya. Ya, disampaikan di sini buku karyanya gitu. Iya. Bahwa dia bercerita tentang Porong itu enggak berdasarkan katanya. Oh iya ya. Gitu. Ada risetnya ya? Iya, ada riset. Naskah akademiknya. Iya. Tapi sampean kan dua foto, nah aku tadi percaya nek sampean tahu ngepang Iya, itu. iya. Itu saudara saya yang mutu Mas. Untuk dilaporkan ke ayah saya. Kasih neni sampean pada Sangat diseneni, diamu. diamu. Cuma nggak bisa ngamu ayah saya karena sakit stroke ya. Nggak bisa. Ya mungkin karena faktor itu saya akhirnya kan keluar rumah. Ya karena kondisi ayah protek untuk anak laki-lakinya nggak semaksimal gitu dulu gitu. Akhirnya kan nggak dilarang Mas, nggak dicari kan gitu. Katanya mukul ya kasih mukul. Iya, betul. Ini saudara yang ada di mungkin di sosial media saya itu ada foto saya ngamen itu bener-bener saudara saya yang foto untuk buat laporan ke Bukan orang tua. dari teman sama-sama pengamen jalanan dari pangnya itu ya. Nggak ada. Ya mungkin kalau pas event acara Baru. foto bersama. Kalau ngepeng ya masa kita foto Mas. Iya enggak, maksudnya barangkali itu foto tak pikir ya. Aku sudah feeling fotonya kok, angle-nya kok dari jauh gitu Iya, loh, bukan iya. dari dekat itu. Jangan-jangan tadi aku mau bilangnya kok ya katanya dilapor nang bapak ibu Iya, ya. betul. Kan nggak mungkin tahun 2015 itu kepikiran ngonten kan Mas. Iya, jelas gak kepikiran. Gak kepikiran kan. Nggak kepikiran, Aku tak jelas. ngamen konten orek kan. Iya. Saiki mungkin ya kan begitu. Kalau dulu ya zaman segitu ya kameranya juga pakai Nokia yang Ya, kameranya nggak bisa sesut gitu Mas ya, Iya. nggak burak ya. bayang. Oke, Mas. Dari cerita lulus kuliah itu Mas Ilham setelah itu di mana? Setelah tadi oke lah bisa melewati 2 fase ya yang berbeda. Itu setelah lolos dari Umsida sekarang Kalau sekarang pemberdayaannya iya. apa ya? Memberdayakan janda atau pemberdayaan teman-teman yang nganggur kira-kira begitu. Iya. jadi teman-teman yang nganggur sama luar Ayo, biasa ayo. ini. Maksudnya nemenin nganggur juga. Ya kalau aktivitasnya sekarang lebih ke Jawa Timur, Mas, di Jawa Timur. Ngantor ya. di kantor dewan ya. Enggak itu. Oh enggak ya. Ya kan gitu, ya sama-sama pang menurutku. Ya mungkin ada bicara-bicara politik ya, meskipun sakjane kalau di pang dengan politik ya nggak boleh, karena kalau pang itu ya harus idealis begitu. Cuma bagi saya ketika di kampus terus mungkin hari ini ya idealisnya tetap nggak berubah kok, pemberdayaan sosialnya nggak tetap ada kok begitu, memperjuangkan masyarakat juga ada kok kan begitu. Apa yang diperjuangkan? Ya mungkin contoh kasar kalau di Sambil diminum kopinya juga. ya oh boleh ya Boleh. Aku pikir gelas Ngerokok kok- juga boleh. kelas kosong ini tadi. Oh, kopinya JRA ini. Setiap cerita punya makna. Cerita punya makna ya. Iya. Enak kopinya Mas. Hmm. Ini juga lambangnya loh. Api ya. Suka saya begitu. Minta lah aku ya. Gelasnya tak? Gelasnya. Oh ada. Iya, saya nggak bisa bayar Mas ya. Anda bisa kasih Nah, gelas. Mas Zainul ini orang yang juga turut andil membesarkan saya kawan-kawan. Siap. Mas Zainul ini. Terus diceritakan yang di Jawa Timur sekarang gitu ya. Cerita- Jadi tokoh Jawa Timur sekarang ya. Ya kalau kan di organisasinya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur Mas. Ya memang akhirnya kan lebih besar skalanya gitu. Tapi ya karena kita hidup di Sidoarjo ya mau nggak mau tetap harus memperjuangkan Sidoarjo.
Banyak juga teman-teman apakah senior-senior itu yang akhirnya berjuang di politik mungkin, yang akhirnya juga banyak mengajari tentang kebermanfaatan dan pemberdayaan begitu kan. Sebenarnya sama, nggak meninggalkan idealis kok, nggak meninggalkan masyarakat kok. Gitu. Contoh mungkin secara kecil saja, saya dulu itu pernah ngadvokasi zaman mahasiswa mas, advokasi Gedung Banteng yang banjir, yang dulu mungkin kita ke sana itu harus open donasi mas, untuk mungkin bisa bantu open donasi lah banjir Gedung Banteng. Di sana juga ada kan gas minyak itu yang pengeboran akhirnya banjir dan sebagainya. Hanya upaya itu yang kita bisa lakukan pada saat itu. Misui bupati, misui anggota dewan kan untuk itu loh. Kamu di penjara tak sampai? Oh itu demo nih. Oh pernah waktu Covid itu 1 hari di Polres. Dikai mangan ta ora? Dikasih. Enggak. Piye iku ceritane kok di penjara? Itu waktu Covid Mas, PPKM. Jadi kita itu enggak mengatasnamakan aliansi enggak mengatasnamakan organisasi sebenarnya. Di Sidoarjo ya. Sidoarjo di Gedung Dewan itu kita ber-11. Tema kita itu pada saat itu penyemprotan disinfektan di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. Nah kita ber-11 pakai tosa mas. Belum lah tosanya itu sama teman saya ini Mas Gembur ini yang pang ini, teman saya band ini ikut juga karena mungkin area rodok ngepang ya. Masuk DPR itu langsung masuk ke gedung tosanya begitu. Ditabrakno gitu ta? Ya, ditabrakan. Oh. Tabrakan. Karena kita kan mungkin salahnya nggak ngasih pemberitahuan ke polisi juga ya. Oh. Karena ya iyalah iki daripada masker naik disemprot anggota dewan ini kan gitu. Masuk begitu kan. Nah, dipukul mundur lah sama aparat kan, sama kepolisian pada saat itu. Tapi sudah siap ya ini maksudnya pihak keamanan sudah siap. Belum siap sebenarnya. Oh, belum siap. Cuma ada beberapa. Akhirnya kita dipaksa mundur, ditarik dari belakang begitu kan. Dari belakang. Akhirnya di situ turun lah kita dipukulin dan sebagainya. Sampai dibawa ke Kapolres itu orang 6 kalau nggak salah yang lain kabur. Termasuk supir tosanya Mas Gembur ini tiba-tiba langsung digor. Aku nang gorek kan kira-kira. Meneh aku ibuku dodolan iki enggak ya opo nek tosane disita kan kira-kira. Lho Mas Gembur ini enggak ditangkap tapi ya? Enggak. Dia kita kan mundur itu teman-teman ricu dia ngegas tos itu muter sampai gor itu Mas. Aku nang gorek kan ngono. Iya. Nek dicekel meneh ibuku kulaan gawe apa, bakulan gawe apa kan ngono kira-kira. Iya. Luar biasa ya. Itu kita diangkut lah ke Polres pada saat itu ke Polres. 6 orang kalau nggak salah, 6-7 orang lah. Ya itu berbagai kampus mas, ada dari Umsida, dari Unusida. Jadi kita 1 hari sempat siang begitu kan kita. Tapi nggak dipukulin di Polres ya? Nggak, cuma kan setiap orang itu maki kan gitu. Ada siapa lewat, oh iki sing ini, oh iki kan gitu. Kayak kisru gitu. Kayak kisru iki kan waktunya orang nggak boleh ini ya. Ya, nggak boleh rame-rame kan. Rame-rame nggak bisa bergerombol ya. Iya, makanya itu ya sempat di BAP mas sempat di BAP juga. Sempat di foto kanan kiri Angel, waduh penjahat iki ya. Sidik jari apalah ya. Tak pikir itu kan ada catatan kepolisian, ternyata nggak ada. Oh nggak ada ya. Takut nggak boleh nikah kalau SKCK-nya kriminal kan? Iya. Tapi kan biasa 5 tahun itu ya. Oh 5 tahun ya? 5 tahun biasanya sih, tapi nggak tahu. Tapi ya kan di sosialnya masyarakat kan juga beda mas. Ketika kita ya pernah menjalani proses hukuman itu, padahal kan orang yang dipenjara ya kan belum tentu salah juga tuh. Betul. Iya, kayak sampean itu kan juga belum tentu salah ya meskipun melanggar. Kemarin ada yang posting apa itu? Posting orang demo ya, Mas ya. Di penjara kan itu? Oh iya. Penjara. Itu kan posting tok masuk di penjara provokasi. Enggak tahu lah ya sekarang ya. Iya. Ini negara semakin negara pang ini kayaknya. Lebih pang dari pang ini kayaknya. Iya. Pang. Bukan partai ya pang itu ya. Lah itu apa namanya aktivitas di Jawa Timur ini rencana ada nyalek berarti ya. Nyalek. Ngomong pemberdayaan aja tadi ya.
Tapi gaya-gayanya begitu, kopiahan gitu kan. Badannya sudah tegap gitu kan. Identitas ya mas, ini identitas saja, topi kopiah itu mas. Iya. Dulu rambut saya semiran soalnya. Oh gitu ya. Iya, semiran ganti-ganti lah. Nek katanya salah satu dosen Umsida ini koyo iku kamu apa rek petik sing kombongan iku lho nang didol nang arek cilik-cilik iku benino ganti. Tapi memang bisa diceritakan sejarah-sejarah itu, sejarah kehidupan itu ke keluarga kita lah menama ke anak kita itu. Jadi masa nggak ada rencana ke situ? Pemberdayaan saja. Mungkin ingin lanjut ke pusat atau hanya ngurusi Jawa Timur aja rencananya. Ya kalau tadi itu makna dari hadis tadi itu kan bermanfaat bagi manusia yang lain, menurut saya dimanapun tempatnya harus juga bermanfaat. Iya, ini politisi kali ini ya. Itu terlepas apapun ya, garis tangan kan nggak tahu mas, Iya. takdir juga nggak tahu kan. Yang penting kita punya investasi sosial kalau kata Mas CRA itu kan, punya investasi sosial ke setiap kita berjalan dimanapun harus punya investasi sosial. Oke. Belum ada target goalnya itu apa sih mas? Target goal dalam kehidupan sampean kira-kira kalau sekarang ya alhamdulillah banyak duit lah meskipun masih jauh dari Iya. kata kaya gitu tapi minimal kan bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya bisa beli rokok mas. Iya. Nah daripada dulu kan 70.000 kan itu Iya. mana masih dibagi banyak orang Iya. ketika zaman ngepang. Dulu Sekarang kita kan, bawa korek tok mas dulu itu. oh lah iya. Rokok kan dari jalanan. Ngotes itu ya Ngotes, berarti ya. ngutisan itu kan. Nah, sekarang rokoknya cepetan. 2-3 sedotan itu kan. Iya. Satu bang. Artinya kan ini ada kemajuan besar kan. Ya saya anggap sukses. Ya ukuran sukses saya sama gitu kan. Dulu saya beli rokok 1 batang dan tak utis wayang goreng sak sosis siji terus tak utis tengah-tengah. Iya gitu kan. Sekarang kan ya alhamdulillah bisa beli cepetan gitu kan. Join sampai arek-arek kan begitu kan. Satu rokok buat berberapa. Tapi kan kebersamaannya memang beda mas. Ya. Kalau sekarang nggak bisa itu Aldi itu meskipun rokoknya kereta gitu, aku dulu mesti nggak punya uang nggak mau rokokan kereta gitu mas. Iya, tapi sekarang ada Wah, fenomena, liberty. ada fenomena mas. Iya. Wis ngomongin sukses, Iya. rokoknya mereknya aneh-aneh. Iya dah. Mbok sing marbol ta sing opo. Nggak ada cukainya. Aneh-aneh kan rokoknya aneh kan. itu baru itu. Tapi iku pang berarti arek kan. Itu pang ya. Rokoknya aneh-aneh. Rencana selanjutnya apa mas? Ya kalau pertama rencana kalau dalam ya saya sudah umur segini mas, umur 28, 27, 28 lah ya. Ya paling ya nata hidup yang bisa lebih baik lagi lah, lebih maju secara mungkin secara ekonomi, secara apa kan begitu, karena ya targetnya manusia juga harus menikah mungkin berkeluarga. Kalau secara pribadi target ya ikuti air yang mengalir saja lah mas, kita di mana. Kalau memang kalau bahasanya Mas Jainul mungkin di politik harus jadi seperti ini dan sebagainya, ya kemungkinan ada niatan, cuma kan nggak tahu itu kapan, nggak tahu itu tahun depan nggak mungkin tahun depan karena belum pemilu kan begitu. Kan tahun depan kan 2027 mas, belum pemilu, Belum bisa. 2029 mas. Ya ngalir aja mas, ataupun mungkin di pusat kalau secara organisasi kan, kalau organisasi kalau di IMM kan nggak boleh mas berpartai. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh berpolitik. Jadi ya kalau memang harus meninggalkan itu ya harus milih begitu. Harus gitu. milih. Mungkin hari ini beririsan dengan politik ya kita hanya bantu senior saja. Ya nggak ada kok insya Allah sipol NIK saya ya nggak ada di partai politik ya. begitu. Karena Belum ada karena masih aktif di organisasi kemahasiswaan. Nah, beda lagi mungkin nanti kalau sudah habis karirnya mentok di organisasi kemahasiswaan ya mungkin akan berproses di ruang yang lain begitu. Tapi intinya tetap sama kan begitu. Ya pemberdayaan, kebermanfaatan kan begitu. Di ruang mahasiswa sekarang ini kira-kira praksis atau praksis ya? Sudah masuk praksis nggak? Praksis sih, ya, Praksis, praktis itu sudah menyerang di kubu kita begitu. Iyalah mas, ya dulu zamannya Mas Jainul mungkin kan nggak kenal itu sama
bupati sama nggak kenal. kepala dinas sama Nggak DPR RI kan semua kan musuh itu kan. Iya, begitu. iya, Iya kan begitu. Iya, betul. Saya dulu sempat mengalami musuh ini kan begitu. Ini musuh kita kan begitu Iya. kira-kira. Ternyata salah ya. Salah Mas. Iya. Ya ada salah dan benar kan begitu. Iya. Kan. Ya, akhirnya kan kalau di skalanya di Jawa Timur karena wilayahnya lebih besar, ya lebih kita sebagai sambung lidah saja sebenarnya kan begitu. Apa masalah problem masyarakat harus kita tetap perjuangkan. Kadang-kadang lupa itu Mas teman-teman ini kan. Ya nggak nyalahkan organisasi ya. Kebanyakan kawan-kawan saya itu kan akhirnya lupa kan gitu. Kenal ambek bupati gak kenal RT ini kan kira-kira lah. Ini kan ketimpangan sosial sih menurutku. Kalau di luar aja top tapi sama kenal sama tetanggai sama Pak RT ini kepala desa gak kenal. Ya, itu kan elitnya kan ya makanya ada dua hal Mas. Kalau saya gimana pesannya? Di mahasiswa itu. Ya gerakan mahasiswa itu ada dua. Pertama adalah gerakan elit. Ya elit ini hubungan kita dengan pemangku kebijakan. Karena tugas kita sebagai sambung lidah, apa kritiknya yang kita harus sampaikan sebagai mitra kritis dan mitra strategis kan begitu kira-kira. Ada gerakan elit Mas. Gerakan elit ini akan juga menjadi cerminan bahwasanya kondisi hari ini bagaimana di masyarakat. Kita nggak boleh lupa ini. Harus real turun ke masyarakat, ngadvokasi gimana. Biar balance, bukan hanya gerakan elit aja kan. Kalau kita selalu elit, pasti pelit itu Mas orangnya. Pasti pelit. Iya. Pasti pelit itu karena elit kan begitu. Parlinti pasti Mas. Oh. Rokoke wake tapi Ketika nang koncone. Ketika nang koncone. Koncone Joko situ dirasani. Yo bar iki. Iya, gerakan elit ini harus penting. Ya pun juga gerakan elit sebagai pemangku kebijakan hubungan kita ya harus baik. Karena di gerakan elit ini pasti problem masalahnya juga alot-alot kan harus diselesaikan dengan para pemangku kebijakan. Kalau dulu di kampus waktu semester 1 2 ya tahunya kita pemerintah itu musuh begitu kan. Cuma ketika semakin banyak pelajaran mungkin semakin bertingkat, sebenarnya punya hubungan yang baik sebenarnya. Kalau kita bisa untuk berkomunikasi dengan masyarakat dengan pemangku kebijakan. Cuma kadang-kadang arek-arek kan senengane tak gembul DPR ae, tak gembul bupati ae, gembul wali kota ae. Daripada gembul RT ya. Betul. Lah nek nyalek kalah kan begitu. Nek gak kenal tonggone nyalek Mas kan begitu. Siap. Target terakhir, target hidup apa? Target selanjutnya target tinggi rendah setelah jadi PAN dan lain sebagainya tadi terus kemudian ya agak membaik kehidupannya gitu kan. Sekarang target terakhir apa? Selain nggak boleh ngikuti arus Kau oleh ngalir ya? nggak boleh ngalir. Politisi kok. Saya ini ini, Mas RA ini. Kalau target terdekat target ya. apa? Kalau terdekat Mas, target saya mungkin pertama apa ya target ya? Karena nggak punya target sebenarnya. Nggak punya target ya? Iya. Apa kembali mana nang porong kampen. Seru sih tapi Seru ya? kayaknya kalau saya kembali ke situ kebutuhannya konten sih Mas. Oh konten. Akhirnya begitu. Nggak kayak dulu. Iya. Ini Ya. sudah masuk ke ranah politisi ini. Ya terus. Lanjut. Ya karena hidup dari dulu itu kan bareng-bareng Mas sama orang apapun jenisnya lah. Ya bonek ya mana punya circle itulah ya. Ya pun hari ini punya teman-teman yang di kampus yang punya apa ya. Ya semua pasti ingin besar begitu kan. Target saya ya harus jadi orang yang besar karena kebermanfaatannya juga bisa lebih besar. Baik, luar biasa. Tadi sobat CRA sekitar 30 menit lebih ya Mas ya. Itu kita bincang bersama tokoh muda kita dari Sidoarjo. Ini tonggoku Rek. Iya. Omae Tulangan. Dari mulai pang terus kemudian sekarang katanya bermanfaat. Katanya ini ya Mas ya. Bermanfaat bagi masyarakat itu. Mas Ilham, Ya. terakhir pesan untuk teman-teman anak muda, teman-teman masyarakat di Sidoarjo
khususnya anak muda ya Mas ya, kaum Gen Z gitu kan. Artinya dunia jenengan ini dari mulai minus terus kemudian sekarang agak plus lah. Jangan plus-plus makanya. Monggo kasih pesan ke Ya, intinya generasi sekarang. apa ya? Kalau ya berproses berjuang itu belajar, tidak ada hal yang paling menarik selain belajar sih Mas. Ya belajar dari apapun lah ya, dari masa lalu, dari hari ini, dari untuk masa depan gitu. Cuma yang paling saya garis bawahi ya harus berdamai dulu dengan dirinya lah untuk bisa jadi orang besar. Kalau aku kemampuanku segini ya udah, jangan malu untuk tampil seadanya, nggak boleh. Ya kalau gaya itu kan mungkin juga perlu karena juga orang lain memandang kita kan begitu. Cuma jadi orang yang apa adanya kan gitu, nggak boleh lupa asal usulnya mungkin dari mana. Kalau saya dari jalanan, saya tetap harus kembali ke teman-teman sampai hari ini. Kalau teman-teman nikah, teman-teman punya apa kumpul ya, meskipun teman-teman yang lain gelasnya muniting gitu, Iya. aku kresek karena ngombe aqua gelas kan. Iya, iya. Cuma ya itu kan begitu, nggak boleh lupa kan. Kalau di kampus mungkin di Umsida hari ini saya lebih tinggi, ya harus tetap ingat begitu, tempat kita berproses berjuang ya untuk diri kita, mungkin untuk orang lain. Jangan sampai kalau kita sering memikirkan orang lain itu Allah itu memikirkan kita Mas. Siap, kalau kita sering memikirkan orang lain, Tuhan memikirkan diri kita. Baik, terima kasih Mas Ilham atas kebersamaan dan sharing Ya, ceritanya di JRI Dudok. Jangan lupa subscribe. Sudah subscribe belum? nanti habis ini saya perintahkan teman-teman IMM Iya, siap. itu